Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik dan ragam belajar. Pengertian karakteristik. Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau sesuatu. Corak fasilitas di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya adalah pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilgard dan Bauer pada tahun 1975, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu atau situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang. Yang kedua, menurut Gagne dalam bukunya pada tahun 1977, belajar terjadi apabila sesuatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa, sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi. Dan yang ketiga, menurut Dr. Andes M. Ngalim Purwanto, MP, memberikan definisi belajar adalah perubahan relatif yang harus merupakan akhir pada suatu periode waktu yang cukup panjang. Selanjutnya adalah ciri-ciri khas perubahan yang menjadi karakteristik perilaku belajar. Yang pertama adalah perubahan internasional. Perubahan internasional adalah perubahan yang terjadi dalam proses belajar berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Yang kedua adalah perubahan positif aktif. Perubahan positif aktif adalah perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Sedangkan positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan atau diperolehnya sesuatu yang baru. Yang ketiga, perubahan efektif fungsional. Perubahan efektif fungsional adalah perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, yang artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan perubahan tersebut, psikologi belajar dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Selanjutnya adalah manifestasi perilaku belajar. Adapun manifestasi perilaku belajar antara lain, yang pertama adalah manifestasi kebiasaan. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Yang kedua, manifestasi keterampilan. Manifestasi keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah manifestasi pengamatan. Manifestasi pengamatan adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Yang keempat, manifestasi berpikir asosiatif. Manifestasi berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Yang kelima adalah manifestasi berpikir rasional dan kritis. Manifestasi berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang bertalian atau berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang keenam adalah manifestasi sikap. Manifestasi sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Yang ketujuh adalah manifestasi inhibisi. Manifestasi inhibisi adalah usaha pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lainnya yang sedang berlangsung. Kedelapan adalah manifestasi apresiasi. Manifestasi apresiasi adalah suatu pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu dalam penerapannya. Dan yang terakhir adalah manifestasi tingkah laku efektif.
Manifestasi tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah ragam-ragam belajar. Dalam proses belajar, dikenal adanya bermacam-macam kegiatan. Kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Macam-macam ragam belajar antara lain adalah yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Yang kedua adalah belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah belajar dengan menggunakan gerak-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot. Ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Kelima, belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan ialah proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi ialah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Dan yang terakhir, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan psikologi belajar melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Kesimpulan, ciri khas perubahan dalam belajar meliputi perubahan yang bersifat 1. Internasional atau disengaja, 2. Positif dan aktif atau bermanfaat dan atas hasil usaha sendiri, 3. Efektif dan fungsional atau berpengaruh dan mendorong timbulnya perubahan baru. Manifestasi perilaku belajar tampak dalam antara lain kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi atau menghindari hal yang mubazir, apresiasi atau menghargai karya-karya bermutu, dan yang terakhir tingkah laku efektif. Jenis-jenis ragam belajar meliputi abstrak, keterampilan, sosial, pemecahan masalah, rasional, kebiasaan, apresiasi, pengetahuan atau studi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.